Buku Saku Perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran di lingkungan BPPK. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai alur tagihan. Secara umum, mekanisme pembayaran atas beban APBN terdiri dari mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Pembayaran pihak ketiga didahului dengan adanya pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen berupa perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang jasa dan penetapan keputusan. Atas perjanjian atau kontrak yang akan dibayar melalui SPM/LS, PPK mencatatkan perjanjian atau kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian atau kontrak tersebut ke KPPN. Berikut merupakan mekanisme pembayaran langsung. PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP dalam hal pengujian dokumen tagihan telah memenuhi persyaratan. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPP/LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar. SPP/LS untuk pembayaran gaji induk atau bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 5 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP/LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5. SPP/LS untuk pembayaran non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak. Berikut adalah dokumen pendukung untuk SPP/LS honorarium. SPP/LS langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah. SPP/LS perjalanan dinas dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut. Dokumen pendukung SPP/LS untuk pengadaan tanah adalah sebagai berikut. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian atas SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Pemeriksaan dan pengujian meliputi apabila SPP/LS sudah memenuhi ketentuan, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM/LS paling lambat 5 hari kerja. Khusus untuk penyampaian SPM/LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian atau kontrak juga dilampiri dengan PPSPM menyampaikan SPM 2 rangkap bersama dengan ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM diterbitkan. SPM/LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM/LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal 15. Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tersebut paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya SPP. Berikut kami sampaikan alur tagihan pembayaran langsung non-belanja pegawai. Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan mekanisme uang persediaan.
UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang atau revolving yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 bulan yang direncanakan yang dibayarkan melalui UP. Pemberian UP diberikan paling banyak sebesar yang tertera pada tabel berikut. UP dapat diberikan untuk pengeluaran belanja barang, modal, dan belanja lain-lain. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran UP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut. Besaran UP tunai sebesar 60% dan besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% dari besaran UP. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau BPP kepada satu penerima atau penyedia barang jasa paling banyak sebesar Rp50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Berikut adalah alur pembayaran UP. Pihak ketiga mengajukan tagihan maupun permintaan uang muka kerja disertai dengan bukti pendukung. PPK menguji tagihan atas UP dan apabila memenuhi syarat maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY. Bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBY apabila telah memenuhi persyaratan pengujian. Bendahara pengeluaran juga menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP. Saldo kas tunai bendahara pengeluaran atau BPP pada akhir hari kerja paling banyak Rp50 juta. Penggantian UP dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. Penggantian uang persediaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran atas UP. Mekanisme GUP diawali dengan penyampaian bukti pengeluaran oleh bendahara kepada PPK. Atas dasar pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian dan apabila memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP GUP untuk pengisian kembali UP. SPP dan bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. PPSPM melakukan pengujian dan apabila memenuhi persyaratan maka PPSPM menerbitkan SPM GUP. Penggantian uang persediaan dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 30 hari. Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah dan satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Berikut adalah pelaksanaan pembayaran melalui kartu kredit pemerintah. SPP GUP nihil dilakukan dalam hal sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran, dan UP tidak diperlukan lagi. Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN disertai dengan rincian rencana penggunaan TUP dan surat yang memuat syarat penggunaan TUP yang berisi bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D. Berikut adalah alur penyelesaian TUP.
Atas dasar permintaan TUP, KPPN melakukan penilaian dan jika memenuhi ketentuan, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui penerbitan surat persetujuan pemberian TUP. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. PTUP digunakan sebagai pengesahan atau pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. Berikut adalah alur pertanggungjawaban TUP. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran, dapat hubungi kami melalui Halo Perben yang dapat diakses melalui s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.